apa yang harus kemudian dilakukan oleh pasien, atau biasanya dokter akan langsung memutuskan untuk operasi atau ada perawatan konservatif dulu sebelumnya? Ya, jadi memang itu semua akan tergantung dari kasus per kasus. Jadi akan berbeda setiap pasiennya. Kalau memang gejalanya masih ringan, saraf kejepitnya ringan, tentu kita akan menyarankan dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan terlebih dahulu. Jadi untuk pengobatan saraf kejepit ini terbagi dua. Yang pertama adalah terapi non-operasi dan juga terapi operasi. Terapi non-operasi ya tadi kita mulai pertama dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan. Biasanya itu nanti akan diberikan obat anti nyeri, obat untuk melemaskan otot gitu ya. Nah nanti kalau dengan obat ternyata sudah membaik, ya udah berarti sudah sembuh. Tapi kalau ternyata dengan obat-obatan belum membaik, kita bisa melanjutkan terapinya. Misalnya dengan apa? Dengan fisioterapi. Dengan fisioterapi, dengan akupuntur atau alternatif lainnya. Kalau misalnya namanya saraf kejepit itu berarti ada kelainan anatomi, ada kelainan bentuk yang menekan sarafnya. Dengan obat-obatan jelas tidak bisa memperbaiki tersebut. Tapi karena saraf ini kejepit, maka saraf itu dia memberikan reaksi inflamasi atau radang. Nah itu yang kenapa orang merasa nyeri. Jadi obat-obatan tujuannya untuk meredakan peradangan tersebut. Nah itu biasanya membaik tuh nyerinya. Tapi apakah masih kejepit? Ya sebenarnya masih. Gitu. Tapi tidak membuat radang pada sarafnya. Makanya biasanya habis obat-obatan, kalau memang naik kambuh, kita harus dengan fisioterapi. Karena dengan fisioterapi itu bisa membantu memperkuat otot-otot tulang belakang kita. Karena kalau tulang belakang kita kuat, otot-ototnya dia itu sebagai support system. Jadi kayak support system buat ngebantu melindungi sarafnya nih. Gitu. Jadi dibantuin sama teman-teman ya supaya si saraf nih nggak kejepit gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Nah kalau memang itu semua sudah dilakukan, pasiennya sudah fisioterapi, sudah minum obat, sudah rutin berenang, masih juga sakit, nah itu baru kita bisa ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini pun juga ada dua lagi nih dok. Nah ini kan udah masuk ke tindakan ya. Tindakan yang pertama adalah dengan melakukan intervensi nyeri atau pain intervention. Nah itu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita memutuskan untuk melakukan tindakan operasi. Jadi memang untuk operasi tulang belakang ini memang ada beberapa tipe ya. Jadi mulai yang konvensional atau kita bisa sebut sebagai open surgery, lalu yang kedua dengan namanya microscope atau microsurgery, dan yang ketiga itu dengan endoskopi. Nah ini memang dengan semakin berkembangnya teknologi, semuanya ini semakin berkembang ke arah endoskopi. Nah bedanya apa sih endoskopi ini dengan yang open surgery? Itu yang tadi, kalau endoskopi ini kita sebut sebagai minimal invasive spine surgery. Jadi yang disebut dengan minimal invasive itu untuk Sobat Mandaya, itu adalah operasi dengan luka operasi yang kecil. Bahkan bisa sampai lukanya hanya kurang dari 1 cm. Nah, lalu kecil banget. Nah, efeknya apa sih kalau lukanya kecil? Biasanya kalau lukanya kecil itu berarti apa? Recovery-nya akan lebih cepat, nyerinya juga akan lebih sedikit, sehingga pasien bisa lebih cepat beraktivitas. Dan juga satu lagi, angka kemungkinan infeksinya itu lebih kecil dibandingkan kita operasi dengan luka yang besar atau open surgery. Setelah selesai itu boleh langsung pulang kah atau harus nginep dulu berapa hari gitu? Biasanya bisa langsung pulang atau kalau nggak besoknya udah langsung pulang. Oke, udah bisa beraktivitas seperti biasa asal nggak ekstrim aja gitu dok. Iya betul, tetap. Jadi walaupun kita lukanya kecil habis operasi, aktivitas normal boleh. Jadi bukan berarti pasiennya harus tirah baring lama, nggak boleh ngapa-ngapain, tidur aja nggak. Boleh aktivitas seperti biasa. Kalau memang diperlukan kita perlu pakai korset dulu sementara waktu, mungkin sekitar 1 bulan. Nanti kalau sudah 3 bulan pasca operasi itu udah bisa normal deh. Mau ngapain aja udah boleh. Oke.